Hello Technolovers! Kejaksaan Agung atau Kejagung menangkap seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung MA, Zarof Richard, terkait dugaan pemufakatan jahat berupa suap pengurusan kasasi Ronald Tanur. Zarof dijerat bersama pengacara Tanur, Lisa Rahmat. Mereka kong-kali-kong agar Ronald Tanur tetap divonis bebas di tingkat kasasi. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus kematian kekasihnya, Dini Sera. Dia dijatuhi vonis bebas oleh Hakim PN Surabaya, namun ternyata vonis tersebut diduga karena adanya suap. Berujung 3 hakim dijerat tersangka karena diduga menerima suap tersebut. Lantas, berapa sih total kekayaan dari Zarof Richard? Berikut ulasannya. Profil Zarof Richard merupakan pria kelahiran Sumeneb 16 Januari 1962. Ia pensiun pada 2022 lalu. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Selain itu, Zarof juga tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA. Kemudian juga Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA. Tak hanya di bidang yudikatif, Zarof juga merupakan eksekutif produser film Sang Pengadil yang mulai tayang di bioskop 24 Oktober 2024. Dalam informasi akun media sosial resminya, @sangpengadilmovie, juga tertulis bahwa film itu berkolaborasi dengan Humas MA. Di bagian produser, terdapat nama Dr. Zarof Richard, selain 1 nama lainnya. Karir Zarof Richard. Zarof Richard merupakan pensiunan pejabat Mahkamah Agung atau MA yang berasal dari Sumeneb, Jawa Timur dan lahir pada 16 Januari 1962. Dia adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang purna tugas sejak Januari 2022 lalu. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Ia menduduki posisi itu selama 5 tahun, sejak 22 Agustus 2017 silam. Saat menduduki jabatan tersebut, Zarof juga pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum atau Dirjen Badilum pada 2020. Dia juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Badilum dan Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Dirjen Badilum MA. Di luar pekerjaannya sebagai petinggi Mahkamah Agung, Zarof tercatat pernah menjadi Wakil Ketua Komite Etik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada 2017. Dia juga merupakan salah satu produser film Sang Pengadil yang bekerja sama dengan Humas MA dan tayang di bioskop pada 24 Oktober 2024. Harta kekayaan. Harta bejibun mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Richard terbongkar di sidang. Zarof didakwa menerima 915 miliar rupiah dan 51 kg emas selama 10 tahun menjadi makelar kasus DMA. Zarof Richard sebenarnya ditangkap Kejagung terkait kasus suap hakim demi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Penyidik Kejagung lalu menemukan barang bukti uang tunai ratusan miliar rupiah saat menggeledah rumah Zarof Richard. Penyidikan pun berkembang hingga Zarof didakwa menerima gratifikasi ratusan miliar rupiah. Jaksa menyebut gratifikasi itu diterima Zarof Richard selama menjadi pejabat DMA sejak 2012 hingga Februari 2022 atau sekitar 10 tahun. Menerima gratifikasi yaitu menerima uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing yang dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan nilai total keseluruhan 915 miliar rupiah dan 6 logam mulia sebanyak 51 kg dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa mengatakan harta bejibun Zarof Richard itu tak sesuai dengan penghasilannya sebagai pejabat DMA. Jaksa menyebut seluruh uang dan emas itu disita dari rumah Zarof. Terhadap penerimaan gratifikasi oleh terdakwa berupa uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai total keseluruhan kurang lebih sebesar 915 miliar rupiah dan emas logam mulia sebanyak kurang lebih 51 kg tersebut tidak sesuai dengan profil penghasilan terdakwa selaku pegawai pada Mahkamah Agung RI, kata jaksa.
Namun berdasarkan situs LHKPN KPK, Zarov memiliki kekayaan hingga 51,4 miliar rupiah. Itu dia laporkan pada 11 Maret 2022 di akhir masa jabatannya. Berikut rinciannya. Sebanyak 13 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jaksel, Bogor, Tangerang, Denpasar, Solok, Bandung, Pekanbaru, hingga Cianjur. Senilai Rp45.508.902.000. Kendaraan berupa Toyota Kijang, VW Beetle, dan Toyota Yaris senilai Rp740 juta. Harta bergerak lainnya Rp680 juta. Kas dan setara kas Rp4.424.580.788. Harta lainnya Rp66.489.388. Total Rp51.419.972.176. Total kekayaan yang dilaporkan ini jauh lebih sedikit dibandingkan uang yang diamankan jaksa saat menggeledah kediamannya di Jakarta dan penginapannya di Bali. Jaksa menemukan uang hingga Rp920 miliar dan emas seberat 51 kg. Diduga uang dan emas itu merupakan gratifikasi yang diterimanya sejak 2012 hingga 2022. Peranan dalam kasus suap. Jaksa juga menguraikan peran Zarov Richard dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarov dijanjikan menerima Rp1 miliar oleh pihak Ronald Tanur jika Ronald tetap bebas pada tingkat kasasi. Jaksa mengatakan Zarov awalnya dihubungi oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk membantu vonis Ronald di tingkat kasasi. Diketahui jaksa mengajukan kasasi untuk melawan vonis bebas Ronald Tanur. Lisa Rahmat meminta kepada terdakwa untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut agar menjatuhkan putusan kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/PID, poin B/2024/PN, Surabaya, tanggal 24 Juli 2024, kata jaksa. Setelah diusut, vonis bebas itu diduga didapat karena suap kepada 3 majelis hakim, yakni Erin Tuah Damanik, Bang Apul, dan Heru Hanindyo. Ketiganya kini sedang diadili karena menerima suap. Jaksa menyebut kubu Ronald Tanur kemudian melakukan persiapan agar vonis bebas juga bisa didapat pada tingkat kasasi. Lisa pun disebut menjanjikan Rp6 miliar pada Zarov jika membantu mengurus perkara Ronald Tanur di tingkat kasasi. Jaksa mengatakan Zarov dijanjikan Rp1 miliar, sisanya disebut akan diberikan kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili kasus Ronald Tanur. Kemudian sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi sesuai keinginan Lisa Rahmat, maka Lisa Rahmat akan memberikan uang sebesar Rp6 miliar dengan pembagian Rp5 miliar untuk Majelis Hakim Kasasi, sedangkan Rp1 miliar untuk terdakwa Zarov Richard, di mana atas penyampaian tersebut maka terdakwa Zarov Richard menyetujui, kata jaksa. Jaksa mengatakan Zarov bergerilya untuk mengamankan putusan kasasi Ronald Tanur. Dia bertemu dengan Ketua Majelis Hakim Kasasi kasus Ronald Tanur, Susilo. Hakim Agung Susilo disebut mengaku akan melihat dulu perkara Ronald Tanur. Dalam pertemuan itu, kata jaksa, Zarov juga melakukan swafoto dengan Hakim Susilo dan mengirimkan foto tersebut ke Lisa Rahmat sebagai tanda upaya pengkondisian vonis kasasi Ronald Tanur telah dimulai.